Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera dan kasih Yesus menyertai kita semua. Amin. Tidak terasa, saat ini kita sudah sampai di bulan Mei. Sudah 4 bulan kita menjalani tahun 2020. Mungkin saat ini banyak rencana kita yang belum terjadi, atau target yang sudah kita siapkan yang belum tercapai. Dan melihat kondisi lingkungan kita saat ini, bahkan kita harus merubah kehidupan kita. Namun saudara-saudari, janganlah kita kehilangan harapan ataupun damai sejahtera kita. Karena sudah sampai saat ini Tuhan tolong kita. Pasti seterusnya Tuhan tetap tolong kita. Marilah kita bawa beban kita kepada Yesus. Dan biarlah damai sejahteranya, kasih-Nya dan tangan-Nya yang memimpin kehidupan kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya.
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudaraku, apa kabar? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya berharap semoga saudara-saudariku sehat rohani, sehat jasmani, tetap bersemangat dan memiliki sukacita karena Kristus ada beserta kita. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020 kita akan belajar kembali firman Tuhan. Puji Tuhan masih ada kesempatan kita hidup dan belajar firman Tuhan. Kita akan lihat dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49 dihubungkan dengan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita baca bersama Lukas 24 ayat 36. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita
dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi bagi semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Ada persamaan di tempat Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Dia ampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudaraku yang kekasih, dari kitab Lukas dan kitab Yohanes yang sudah kita baca tadi, menceritakan bahwa hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada saat itu, tiba-tiba datanglah Yesus berdiri di tengah mereka. Padahal semua pintu terkunci. Murid-murid terkejut, kaget, dan takut ketika melihat Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka sebagai bukti luka karena proses penyaliban. Tapi kini Yesus telah hidup, ia bukan hantu. Lalu di hadapan murid-muridnya, ia memakan sepotong ikan goreng untuk lebih meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar telah bangkit. Dan ia menggunakan atau mempunyai tubuh sorgawi, seperti dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 40. Atau di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan menggunakan tubuh kemuliaan. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat itu. Maka kata Yesus satu kali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sudah itu Yesus mengingatkan mereka tentang firman Tuhan, hal-hal yang telah pernah ia ajarkan sebelumnya, supaya murid-muridnya sungguh-sungguh ingat, paham, tidak salah pengertian, tidak ragu-ragu tentang nubuat kitab suci dari perjanjian lama, khususnya tentang Mesias atau Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus sendiri. Sesudah itu, saudaraku, para murid-murid diberi tugas untuk menjadi saksi Kristus yang memberitakan inti pesan tentang pertobatan dan pengampunan dosa hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus bagi segala bangsa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para murid akan menerima kuasa Roh Kudus untuk dapat mampu melaksanakan amanat agung tersebut. Sebab Roh Kudus memberikan kuasa atau otoritas atau kemampuan untuk bisa hidup maksimal melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Demikianlah hal yang bisa kita pelajari. Beberapa nilai penting yang kita peroleh melalui pembacaan firman Tuhan hari ini adalah pertama, damai sejahtera. Damai sejahtera atau shalom adalah kondisi kepenuhan hidup karena mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Walaupun ada di tengah-tengah
kesusahan atau badai kehidupan. Damai sejahtera adalah anugerah Tuhan karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Damai sejahtera ini melenyapkan kekecewaan, keraguan, ketakutan, kemarahan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Damai sejahtera hadir karena memiliki atau karena ada iman atau percaya atau yakin dengan sungguh-sungguh pada kasih dan kuasa Tuhan. Hal ini timbul karena ada penerangan firman Tuhan. Firman Tuhan jadi rema dalam kehidupan, sehingga dengan mantap dapat berpikir dan bertindak serta berkata, Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Teguh keyakinan itu. Dasarnya firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Dan orang-orang yang memiliki damai sejahtera dari Tuhan itu juga dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia dapat berpikir dan dia dapat yakin bahwa Tuhan akan membimbingnya ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Tuhan sendiri. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka pasti akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ditulis oleh Daud waktu dia mengalami susah sulit di dalam kehidupan, tapi dia tahu ada Tuhan dan dia bisa memiliki damai sejahtera. Ada salah satu contoh saudara yang konkret mengenai damai sejahtera ini. Kesaksian ini saya kutip dari jawaban.com, Kaskus Spiritual Life, tanggal 8 bulan November 2011, tentang seorang bapak yang bernama Samuel, yang kedua orang tuanya dan satu pembantu wanita tewas dengan tragis di rumah orang tuanya karena dibunuh oleh petugas keamanan, sebab orang tersebut mau merampok dan ketahuan oleh penghuni rumah tersebut. Bapak Samuel merasa sangat sedih, marah, dan rasanya ingin membalas kejahatan tersebut untuk menghabisi si pelaku yang sedang dipenjara, tentu dengan pembunuh bayaran. Tapi seorang yang penuh dengan pengertian firman Tuhan mengingatkan Bapak Samuel dan istrinya serta keluarganya untuk takut akan Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah itu dengan sepenuh hati, karena pada akhirnya kita juga akan diadili Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Samuel mengaku bahwa tidak mudah melupakan begitu saja kematian orang tuanya yang tragis. Tapi hal yang positif yang bisa kita lihat, dikatakan dalam kesaksian itu, Bapak Samuel mulai menyelidiki firman Tuhan tentang ada apa setelah kematian. Akhirnya beliau menemukan bahwa kematian harus dilalui oleh setiap orang. Bagaimana cara seorang mati tidak yang terpenting, tapi kemana orang itu pergi setelah kematian, ke sorga atau ke neraka, itu yang terpenting. Dalam pencariannya untuk menggali firman Tuhan, Tuhan berbicara bahwa kehidupan kekal sudah jadi hak dan jaminan orang tuanya, karena mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi
Coba lihat si pelaku pembunuhan itu. Dia belum menerima anugerah keselamatan. Ayo kasihi dia. Ayo datangi dia. Doakan dia. Katakan kepadanya bahwa kalian mengampuninya. Selama beberapa hari Pak Samuel bergumul. Akhirnya puji Tuhan ia taat pada perintah Tuhan. Ia datang ke penjara bersaksi tentang kasih Kristus yang sudah mati disalib untuk dosa-dosa kita yang mau percaya dan menerimanya, dan tentang kepastian keberadaan orang tuanya yang sedang senang bergembira bersama Kristus, dan diinformasikan juga bahwa Yesus juga mengasihi pelaku, dan Pak Samuel serta keluarga besarnya sudah tidak dendam pada pelaku. Lalu Pak Samuel mendoakan si pelaku, dan sesudah keluar dari ruangan penjara itu, perasaan damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran Pak Samuel. Saudara-saudara, itu namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan kalau keadaan semua tenang, lalu itu namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu di tengah keadaan sulit, tapi bisa tenang. Bukan karena kemanusiaan seseorang, tetapi karena firman Tuhan. Karena roh Tuhan yang bekerja di dalam diri seseorang yang mau membuka hatinya. Jadi sangat penting memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan, supaya kita dapat memiliki kehidupan Kristen yang sehat. Sekali lagi, sangat penting memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Sangat penting mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebab firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, petunjuk arah langkah kita. Bukan perasaan kita yang gampang berubah up and down, bukan pikiran kita yang bisa salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sebab itu saudara, coba kita perhatikan keadaan murid-murid Kristus sebelum dan sesudah mendapat pengertian dan penjelasan tentang firman Tuhan. Sebelum mendapat pengertian penjelasan tentang firman Tuhan, dibukakan kembali oleh Yesus Kristus mengapa dia harus mati dan bangkit. Murid-murid dalam keadaan takut, cemas, bingung, gak jelas. Tetapi sesudah mereka mendapat pengertian dan penjelasan tentang firman Tuhan, mereka berubah menjadi senang, semangat, mengerti, tahu apa yang menjadi goal, menjadi visi dan misi dalam kehidupan. Mereka tahu untuk apa mereka hidup, yaitu untuk apa saudara? Jadi saksi Kristus. Ada seorang yang sangat terkenal di Indonesia, yang kaya, yang pintar, berkata di dalam salah satu testimoninya, dia bilang dia tidak tahu lagi untuk apa dia hidup. Untuk apa ya saya hidup lagi? Semua sudah saya dapatkan. Untuk apa lagi saya hidup? Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tahu untuk apa kita hidup. Kita hidup untuk menjadi saksi Kristus, untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus menjelaskan bahwa kebangkitannya itu sangat penting, sebab membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Tertulis di dalam Roma 1 ayat 4. Kebangkitan Yesus juga memastikan penghakiman atas orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak mau bertobat di masa depan. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Yang ketiga, kebangkitan Yesus juga mendasari karunia Roh Kudus dan memberikan hidup yang kekal. Ditulis di dalam Yohanes 20 ayat 22 dan Roma 5 ayat 10. Serta kebangkitan Yesus juga membuat hidup kita yang percaya kepadanya penuh dengan pengharapan selama di dunia ini dan juga kelak di sorga. Hidup kita penuh pengharapan, hidup kita berarti. Ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dan yang terakhir, kebangkitan Kristus menyediakan kehadiran, kehebatan kuasanya dalam pengalaman hidup kita sehari-hari bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tertulis dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Kebangkitan Kristus menyediakan
kehadiran Kristus. Dia Immanuel, kehebatan kuasanya kita alami sendiri dalam hidup kita sehari-hari. Asal saja kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi sekali lagi yang kita bisa ambil di dalam teks bacaan pada hari ini adalah mengenai damai sejahtera. Damai sejahtera adalah shalom, rasa tenang, rasa aman, rasa ada Tuhan yang menyertai. Dan itu bukan sekedar rasa, tapi sungguh-sungguh dialami. Karena apa? Ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang dibukakan. Sebab itu sangat perlu saudara-saudara untuk mempunyai pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan, supaya kehidupan Kristen kita menjadi Kristen yang sehat. Ya, gereja harus sungguh-sungguh memberitakan Injil yang benar, bukan Injil yang palsu. Tidak boleh gereja memberitakan bahwa ada anugerah besar pengampunan dosa tanpa tuntutan pertobatan, tanpa penyerahan diri total pada Kristus. Firman-Nya berkata pertobatan itu berarti mengharuskan kita meninggalkan cara hidup yang jahat, yang berdosa, dan berbalik pada jalan Tuhan. Jadi kita bisa salah, dapat ajaran yang sesat kalau kita tidak punya pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Sebab itu saya mendorong saudara untuk mendisiplin diri setiap hari, baca Alkitab, mengerti dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh sehat secara rohani. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita mengenai hidup jadi saksi Kristus. Tuhan mau kita dipenuhi hasrat, semangat untuk mengabarkan berita Injil kepada seluruh kenalan kita, kepada seluruh komunitas kita. Tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas para rohaniawan atau hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada setiap orang yang mengaku sebagai murid atau pengikut Yesus. Wajib ambil bagian dalam melaksanakan amanat agung. Injil harus diberitakan pada semua orang, supaya mereka tahu, mereka mengerti akibat dosa ialah maut, sehingga mereka mau bertobat dan mendapatkan pengampunan dalam nama Kristus. Kisah Para Rasul 26 ayat 18 mengajarkan kita bahwa Injil akan membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, dalam hal ini Yesus Kristus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Satu contoh saudara mengenai pengabaran Injil, yaitu di Jepang. Saya ambil dari situs artikel Kristen Indonesia. Kiranya ini memotivasi kita semua untuk sungguh-sungguh hidup jadi saksi Kristus. Pada abad 17, semua orang asing dilarang masuk ke Jepang. Dan orang Jepang yang berani jadi Kristen berarti dianggap melanggar hukum. Kurang lebih 2 abad Jepang menutup diri terhadap pengaruh Barat. Tapi pada tahun 1857 sampai 1858 ada perjanjian dagang antara Amerika dan Jepang. Dan persetujuan dagang ini digunakan oleh lembaga-lembaga misi untuk mengutus para penginjil di Jepang. Mereka tidak murni sebagai orang-orang yang menginjil. Mereka adalah orang-orang sekuler yang mempunyai hati untuk menjadi saksi Kristus. Tahun 1866, Guido Verbeek membaptis orang Jepang yang pertama percaya kepada Kristus. 1871, 5 tahun ya, baru 10 orang yang percaya kepada Kristus dan dibaptis. Para penginjil itu belajar bahasa Jepang, menerjemahkan Alkitab,
bergaul akrab dengan masyarakat setempat. Ada di antara mereka yang menjadi dokter dan membuka praktek medis di kota Yokohama. Banyak pasiennya, kurang lebih 10.000 pasien per tahun. Sambil dia mengobati, dia bercerita tentang Yesus. Istrinya seorang guru yang membuka sekolah untuk anak-anak perempuan Jepang. Ya saudara-saudara, jadi segala upaya untuk dilakukan supaya orang-orang Jepang bisa mendengar Injil. Saudara-saudara, ada juga yang mengajar bahasa Inggris di Nagasaki sambil memberi bimbingan penyusunan hukum baru dan struktur pemerintahan baru, dan sangat mempengaruhi perkembangan politik Jepang pada masa itu. Pada tahun 1871, Kapten L.L. James sambil menginjil, ia juga kepala sekolah di Kumamoto. Banyak muridnya menjadi percaya kepada Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus, gereja di sepanjang zaman di segala tempat akan konsisten melaksanakan amanat agung. Hari ini, tugas menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, itu diserahkan, dipercayakan di pundak kita. Ayo saudara, selama masih ada kesempatan hidup, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memampukan, mengajar, dan menuntun kita untuk bisa jadi utusan Kristus yang efektif. Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian dan memberikan otoritas, kuasa, wibawa untuk bisa menjadi utusan Kristus di tengah dunia ini. Inilah saatnya di mana banyak orang bingung, takut, cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Inilah saatnya bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada bagi kita, karena kita semakin hari menggunakan waktu semakin efektif untuk akrab intim dengan Tuhan, membaca firman, dan firman itu menjadi rema, menjadi berkat bagi hidup kita, mengubahkan hidup kita, sehingga kita diberkati, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, sehingga kita sanggup melaksanakan amanat Kristus, menjadi saksi Kristus. Apapun keadaan kita sekarang, apapun susah, bingung, dan sebagainya, ingat saudara, ada Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, pengajar, penuntun kita, untuk kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Allah. Sebab itu, kiranya pertolongan Tuhan, semangat yang baru ada bagi kita semua. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan, sehingga kita mati kapanpun, bagaimanapun caranya, kita tahu alamat kita yang pasti sesuai dengan firman Tuhan, yaitu sorga, di tempat tiada susah dan air mata, bersama Tuhan selama-lamanya. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dapat belajar kembali firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Di mana firman Tuhan dijelaskan dan itu memberkati, mengubah kehidupan karena kuasa Roh Kudus, maka di situ ada kekuatan dan penghiburan, ada jalan keluar, ada pengertian, ada terang, ada semangat baru untuk hidup. Kalau kami hidup, Tuhan ingatkan kami harus jadi saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan, supaya banyak orang mendengar tentang Kristus, bertobat dan diampuni. Tuhan tolong kami. Kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Masalah-masalah kami Tuhan tahu secara detail, dan kami serahkan itu di bawah kaki salib Tuhan dan bilang, Bapa, tolong kami. Biarlah terjadi mujizat dan jalan keluar supaya kami bisa mengalami itu kembali dan bersaksi kepada banyak orang. Biarlah kekuatan baru, semangat baru ada bagi kami, dan kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan lah yang menguasai kami. Ingatkan kami Tuhan untuk mendoakan dan berbuat baik, dan juga menginjil, bersaksi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin itu keluarga kami, mungkin itu teman kami, mungkin itu tetangga kami. Beri kami kesempatan dan keberanian ya Tuhan, untuk menceritakan kepada sebanyak mungkin orang tentang Engkau, jalan satu-satunya bagi keselamatan. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau baik, setia dan sabar bagi kami. Jadi kami menyerahkan sekali lagi hidup kami pada minggu yang akan datang di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk mantu, untuk cucu, untuk hamba-hamba-Mu, untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga besar kami.
Kami mohon berkat Tuhan untuk tetangga dan komunitas kami. Berkat keselamatan, berkat yang terindah Tuhan berikan. Kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Presiden Indonesia, para menteri Tuhan, para gubernur, dan semua jajaran pemerintah sampai ke tingkat RT. Kami mohon berkat Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di Sumatera, di Jawa, di Bali, di NTB, di NTT. Kami mohon berkat Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di Papua, Kepulauan Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Mohon berkat Tuhan. Tuhan tolong selamatkanlah Indonesia. Oh, biarlah virus ini COVID-19 segera musnah, selesai, dan sejahteralah Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lawatilah Indonesia, lawatilah Indonesia, lawatilah Indonesia Tuhan, supaya ada pemulihan di Indonesia dari sudut ekonomi, politik, sosial, supaya Tuhan kami mempermuliakan nama-Mu. Biarlah ada kebangunan rohani yang besar terjadi di Indonesia, supaya banyak orang mencari Tuhan yang benar dan mereka beroleh keselamatan. Pakailah hamba-hamba-Mu, pakailah semua orang yang percaya, yang mengaku sebagai murid Kristus menjadi saksi Tuhan. Sertailah pelayanan kesaksian kami, supaya kami bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hal yang bukan daripada Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Tetap sehat, rohani dan jasmani, semangat dan sukacita karena Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati kita semua.